Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 201. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya, harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Luo Fang mengutus seekor budak berbentuk monyet dari ras kerang iblis yang telah dipersenjatai dengan pemindai. Monyet itu melaju menembus ruang dan mencapai bintang neraka es. Tanpa disadari, ia berhasil menyelinap melewati beberapa doku dan memasuki jalur yang mengarah ke dalam bintang. Di sana, ia menemukan sebuah istana kristal raksasa. Saat memindai bagian dalamnya, ia memicu gelombang tak terlihat yang membangkitkan doku penjaga. Dalam sekejap, tubuh kecilnya dibekukan dan dihancurkan. Namun data terakhir tetap sampai kepada Luo Feng. Melalui informasi itu, Luo Feng yakin papan logam hitam berada di dalam istana. Ia pun menggunakan tubuh Mosa untuk menyamar sebagai doku hijau dan memasuki wilayah musuh. Penyamarannya berhasil, bahkan ia dapat memasuki kuil berisi barang rampasan dan mendapatkan papan logam hitam ketiga. Namun kecurigaan mulai muncul. Energi para doku menyapu seluruh area dan mengungkap identitas aslinya. Ia melarikan diri sejauh mungkin dengan teleportasi. Tetapi wilayah ruang akhirnya dikunci oleh salah satu kesatria. Tubuh Mosa dihancurkan, meski papan logam hitam telah diamankan oleh tubuh aslinya. Kemenangan itu tidak bertahan lama. Tubuh aslinya tertangkap oleh kesatria doku ungu dan dibawa ke hadapan para pemimpin klan. Mereka marah dan memutuskan mengurungnya di neraka es, sebuah penjara purba yang hampir mustahil ditembus. Luo Feng menerima nasib itu tanpa melawan karena tahu pertarungan sia-sia. Meskipun kehilangan tubuh Mosa dan berbagai aset, ia masih memiliki hal terpenting, papan logam hitam dengan manual 9 volume di dalamnya. Dengan itu, perjalanannya di alam semesta masih jauh dari kata berakhir. Di episode selanjutnya, di dalam, Luo Feng memasuki dunia es yang luas. Kekuatan mengerikan menekan tubuhnya, seperti gunung raksasa yang menghimpit dari segala arah. Ruang di sekitarnya bergetar seperti dipenuhi miliaran bilah tak terlihat yang mengoyak udara. Teleportasi mustahil dilakukan, baik teleportasi biasa maupun melalui negara dewa, karena struktur ruang di dalam neraka es terus berguncang. Namun satu hal yang melegakan bagi Luo Feng, ia masih bisa terhubung ke alam semesta virtual. Meski berbagai ruang aneh pernah ia jelajahi, selalu ada celah bagi dunia virtual untuk masuk. Ia kemudian mulai berjalan, tiap langkahnya melintasi 1000 km. Dunia es itu seolah tak berujung, dan energi rohnya hanya mampu menjangkau area kecil. Ia sudah berjalan begitu jauh, namun tetap belum melihat batas wilayah. Sampai akhirnya, jejak langkahnya menarik perhatian penghuni lain. Sebuah makhluk hitam muncul, tubuhnya bersisik, matanya menyala seperti api, dan ekor panjangnya menyapu udara. Itu adalah binatang penelan jiwa, salah satu makhluk langka di alam semesta. Memiliki kemampuan serangan jiwa dan kemampuan melarikan diri dengan membuat doppelganger lemah. Makhluk itu menyerang tanpa peringatan. Di bawah tekanan ruang neraka es, kecepatannya menurun, tetapi masih cukup mengancam. Luo Feng beberapa kali menghindar dengan kepakan sayap siwu sebelum akhirnya melepaskan serangan jiwa. Benturan mental itu melumpuhkan makhluk tersebut seketika. 6 bola hitam kemudian dilontarkan, menghancurkan tubuh lawannya menjadi pecahan kecil. Namun tubuh itu menghilang begitu saja, menunjukkan bahwa ia hanyalah sebuah doppelganger. Tubuh utama makhluk itu berada jauh di tempat lain. Setelah itu, selama perjalanannya, ia disergap 2 kali lagi oleh doppelganger yang sama. Serangan jiwa digunakan lagi, dan setiap kali makhluk itu gagal mempengaruhi Luo Feng. Ia tetap berjalan, menyadari bahwa makhluk itu tengah mengukur kekuatannya dari jauh. 2 prajurit yang dibawanya dalam cincin dunia mengingatkan Luo Feng bahwa tubuh asli makhluk itu mungkin akan muncul jika ia dianggap cukup lemah. Namun jika ia terlalu kuat, makhluk itu akan terus bersembunyi. Dengan sabar, Luo Feng melanjutkan penjelajahannya. Ia ingin menemukan alasan sebenarnya mengapa ia dikurung di neraka es, dan bagian mana dari tempat ini yang membuatnya begitu menakutkan. Di hamparan salju luas neraka es, sebuah bayangan hitam mengamati Luo Feng dari kejauhan. Ia memperhatikan bahwa manusia itu tidak bisa berteleportasi, tetapi tetap memiliki kekuatan yang sangat mengesankan. Doppelganger yang ia kirim sebelumnya bahkan dikalahkan dengan mudah.
Menyadari bahwa Luo Feng berada pada tingkat kaisar puncak, sosok itu memilih untuk tidak terlibat langsung. Ia memutuskan membiarkan makhluk lain menghadapi manusia tersebut sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Sementara itu, Luo Feng terus berjalan santai melewati daratan es yang seolah tak ada ujungnya. Ia menikmati ketenangan perjalanan sambil mengingat pertemuannya dengan binatang penelan jiwa, makhluk kuat yang akhirnya menjauh hanya karena sedikit kekuatan yang ia perlihatkan. Berpuluh juta kilometer ia tempuh tanpa menemui makhluk lain, hingga akhirnya dari kejauhan ia melihat sosok besar berdiri di puncak gunung es. Tubuh berbulu, mata vertikal yang menyala, dan aura ganas yang menusuk. Ia mengenali ciri itu sebagai anggota ras Katu, ras bawahan kaum iblis yang terkenal brutal. Kehadiran makhluk itu menjadi pertanda bahwa pertarungan tak bisa dihindari. Makhluk Katu itu melesat turun seketika seperti kilatan cahaya. Semakin dekat, semakin kuat niat membunuh yang dipancarkannya. Luo Feng tetap berdiri tenang, siap menghadapi apapun. Makhluk itu segera mengunci ruang di sekelilingnya agar teleportasi mustahil dilakukan, lalu membakar tubuh abadinya sendiri. Tindakan nekat yang biasanya hanya digunakan dalam pertarungan hidup dan mati. Namun semua serangan itu tetap tidak mampu menyentuh Luo Feng yang bergerak lincah dengan bantuan sayap siwu. Rasa marah dan putus asa mulai menguasai makhluk Katu tersebut. Meskipun kekuatannya telah ditingkatkan berkali-kali lipat, ia tetap tidak mampu menyentuh manusia itu. Kemarahan itu berubah menjadi kegilaan. Ia berhenti menyerang dan tiba-tiba tertawa keras. Ia tidak melihat lagi adanya harapan untuk bebas. Segala yang ia miliki, ras, keluarga, teman, harga diri, semuanya telah hilang. Akhirnya, dalam keputusasaan yang mengerikan, ledakan besar itu menerangi seluruh daratan es, menyapu salju, dan mengubah langit menjadi putih menyilaukan. Banyak makhluk di penjuru neraka es mendengar suara ledakan itu. Bagi sebagian makhluk, itu adalah kisah tragis. Bagi sebagian lainnya, itu hanyalah kejadian biasa. Bunuh diri bukanlah hal asing di tempat sesuram itu. Ketika energi ledakan mereda, Luo Feng muncul kembali dengan sayap yang melindunginya. Di hadapannya hanya tersisa cincin dunia dan beberapa perlengkapan milik makhluk Katu itu. Ia merenungi betapa kerasnya kehidupan di neraka es. Bahkan kaisar kuat pun bisa hancur bila terlalu lama hidup tanpa harapan. Tempat ini bukan hanya arena pertarungan, tetapi ujian mental yang perlahan menggerogoti kewarasan. Kehilangan itu justru membuatnya semakin kuat. Ia teringat kepada keluarganya dan bersumpah untuk bertahan apapun yang terjadi. Keluar dari neraka es adalah satu-satunya jalan untuk membangkitkan orang-orang yang ia cintai. Luo Feng melanjutkan perjalanannya melintasi salju yang membeku. Ia akhirnya tiba di sebuah tablet es raksasa dengan ukiran kuno. Ukiran itu menjelaskan satu-satunya jalan keluar dari neraka es. Mengumpulkan 10.000 tag dari 12.000 prajurit abadi yang terperangkap. Hanya satu yang akan bertahan hidup, tetapi cukup untuk menjerumuskan banyak makhluk ke dalam pertempuran tanpa akhir. Luo Feng menyadari bahwa tugas pencurian papan logam hitam dari gurunya, Zuo Sanke, hanyalah alasan. Saat ia merenungi tulisan tersebut, beberapa makhluk mengamatinya diam-diam. Mereka mengenali Luo Feng sebagai manusia yang mungkin memiliki konektor alam semesta virtual, objek yang sangat diinginkan oleh semua penghuni neraka es. Kebutuhan untuk merasakan dunia luar membuat salah satu makhluk akhirnya menyerang. Tiba-tiba, makhluk raksasa setinggi 80 meter muncul di belakangnya. Tubuhnya menyerupai tanaman transparan dengan sulur tebal yang menggenggam rantai hitam. Rantai itu diayunkan dengan kecepatan luar biasa hingga menciptakan puluhan bayangannya. Luo Feng bergerak cepat, menghindari dan membalas serangan dengan 6 bola hitam yang membentuk ilusi dewa binatang raksasa. Pertarungan berlangsung singkat. Makhluk itu terluka parah dan akhirnya hanya bisa pasrah. Melalui makhluk ini, Luo Feng mengetahui bahwa ia berasal dari klan Changjing, ras botani yang mengalami mutasi di wilayah misterius alam semesta. Klan itu, seperti banyak makhluk lain, telah kehilangan harapan setelah terkurung terlalu lama. Mereka semua merindukan dunia luar, terutama akses ke alam semesta virtual. Dunia yang bagi mereka terasa lebih nyata daripada kehidupan yang mereka jalani sekarang. Namun Luo Feng tetap merahasiakan kepemilikan sensor anonimnya. Jika rahasia itu bocor, ia akan menjadi target semua makhluk kuat di neraka es. Makhluk itu juga mengungkapkan bahwa selama era tak terbatas, hanya 860 makhluk yang bertahan dari ribuan makhluk yang pernah masuk neraka es. Tempat itu dipenuhi pertempuran, pengkhianatan, banyak makhluk kuat yang berkembang hingga batas potensi mereka karena latihan ekstrim di lingkungan penuh tekanan itu.
Makhluk itu kemudian menjatuhkan sebuah tablet es berisi peringkat kekuatan. Daftar itu dicatat oleh Serigala Langit, salah satu kaisar tak terkalahkan. Dari tablet itu, Luo Feng mengetahui bahwa dua makhluk yang pernah ia kalahkan berada di posisi rendah, sementara binatang penelan jiwa berada di peringkat tinggi. 5 kaisar tak terkalahkan memiliki daerah kekuasaan masing-masing. Luo Feng semakin sadar bahwa manusia berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam hal kekuatan fisik. Namun ia yakin bahwa puncak kekuatan manusia tetap mampu mengguncang alam semesta. Setelah memahami situasi, Luo Feng membuat sebuah tempat persembunyian bawah tanah di dekat laut es. Di sana ia berlatih dan memutuskan bahwa mengumpulkan tag bukan lagi tujuan utama. Ia ingin memperkuat dirinya terlebih dahulu, menguasai teknik baru, lalu menantang para kaisar terkuat. Suatu hari ia akan membalas semua ketidakadilan yang diterimanya. Sementara ia berlatih, Kaisar Tulang, salah satu dari 10 kaisar batas, menemukan jejaknya dan mendekat. Pertempuran besar pun terjadi. Kaisar Tulang menggunakan kekuatan ruang untuk mencegah teleportasi dan menyerang dengan kecepatan luar biasa. Luo Feng melawan dengan dewa binatang dan kekuatan spiritual. Tetapi kekuatan Kaisar Tulang terlalu besar. Setelah bertarung sengit, ia memilih mundur sambil menyadari bahwa ia belum cukup kuat untuk menghadapi Kaisar Batas. Pertarungan itu menjadi pelajaran penting. Ia menyadari bahwa penghuni neraka es tidak memiliki banyak harta, tetapi mereka menguasai harta yang mereka miliki hingga batas terdalamnya. Banyak makhluk luar menggunakan berbagai jenis harta, tetapi para penghuni neraka es hanya memiliki satu, dan mereka memaksimalkan kekuatannya sepenuhnya. Untuk mengalahkan para kaisar itu, Luo Feng membutuhkan gerakan rahasia baru yang mampu memaksimalkan kekuatan peta bintang. Dengan tekad itu, ia memasuki alam semesta virtual untuk menciptakan serangkaian teknik baru. Ia bereksperimen, berlatih, dan menyusun berbagai variasi gerakan yang lebih kuat dan efektif. Luo Feng menetapkan satu tujuan, menjadi makhluk terkuat yang pernah muncul dari neraka es, dan suatu hari nanti keluar sebagai pemenang. Desas-desus mulai menyebar di seluruh neraka es. Kabarnya, Luo Feng sedang mencoba menciptakan rangkaian gerakan rahasia baru berbasis peta bintang melalui latihan di alam semesta virtual. Isu itu muncul setelah pertarungannya melawan Kaisar Tulang, menyebabkan gelombang energi besar yang bisa dirasakan oleh banyak makhluk dari kejauhan. Mereka yang melihat pertempuran itu langsung menyebarkannya. Banyak yang meragukan kecepatan luar biasa Luo Feng. Tetapi semua keraguan hilang ketika Kaisar Tulang sendiri memujinya dan mengatakan bahwa Luo Feng adalah makhluk tercepat di seluruh neraka es. 10 tahun kemudian, Serigala Langit, salah satu dari 5 kaisar tak terkalahkan, merilis daftar peringkat terbaru para makhluk terkuat di neraka es. Nama Luo Feng berada di posisi ke-18, meski ia hanya bertarung dalam 3 pertempuran besar. Serigala Langit menilai kemampuan Luo Feng, terutama dari kecepatannya yang jauh melampaui makhluk lain. Dari situ, muncul lagi desas-desus baru. Banyak makhluk percaya bahwa Luo Feng memiliki akun anonim di alam semesta virtual. Mungkin dengan status sosial tinggi dan kemampuan mengendalikan banyak budak. Hal itu membuat semakin banyak makhluk penasaran dan ingin menemuinya. Namun hampir tak ada yang berhasil mencarinya karena Luo Feng memiliki detektor mikro tingkat tinggi yang mampu menyembunyikan keberadaannya sepenuhnya. Di neraka es utara, makhluk kuat bernama Mata Perak, peringkat kedua di seluruh neraka es, mendengar kabar tentang akun anonim itu. Ia merasa penasaran dan berusaha mencari Luo Feng sendiri. Meski memiliki kemampuan mengendalikan waktu, ia terkejut karena bahkan dirinya pun tidak dapat menemukan jejak manusia tersebut. Di neraka es timur, Luo Feng terus berlatih di dalam guanya. Berkat detektor mikro canggih yang ia miliki, dirinya tetap tidak terdeteksi oleh siapapun. Di alam semesta virtual, ia mempelajari gerakan-gerakan rahasia baru yang terinspirasi dari ukiran patung dewa binatang. Setelah ratusan tahun berlatih, ia berhasil menciptakan gerakan pertama untuk senjata kekuatan spiritualnya. Penguasa kota kekacauan memuji kemajuannya, tetapi tetap mengingatkan bahwa pertempuran nyata tidak bisa dibandingkan dengan simulasi. Ia diminta untuk bertarung melawan 10 makhluk sebelum melanjutkan pelatihan berikutnya. Luo Feng menyadari bahwa gurunya mungkin ingin ia fokus pada satu jalur saja, bukan membagi pelatihan pada jalur prajurit dan pemimpin kekuatan spiritual sekaligus. Namun ia juga teringat bahwa Zuo Sanke, makhluk tingkat tertinggi yang pernah membimbingnya, justru menyarankan jalur pemimpin spiritual.
Karena itu, Luofeng memutuskan untuk tetap melatih keduanya sampai ia menemukan jawaban yang lebih pasti. Gerakan baru yang ia ciptakan diberi nama Peta Khutbah Bintang 10.000. Nama yang mencerminkan ambisi besar untuk memahami seluruh rahasia bintang dalam menara bintang. Langkah pertama dari teknik itu ia namai pukulan bintang balap cahaya. Setelah 100 tahun bersembunyi, Luofeng akhirnya keluar dari guanya untuk mencari lawan bertarung. Namun hampir semua makhluk di neraka es tetap bersembunyi karena takut. Untuk memancing mereka keluar, Luofeng menghancurkan bentangan es dalam skala besar, menggunakan kekuatan spiritualnya. Gelombang energi yang muncul menyebar ke segala penjuru, membuat banyak makhluk kuat sadar bahwa manusia itu telah muncul kembali. Namun meski banyak yang terkejut, tidak ada yang berani mendekatinya. Gelombang energi perlahan memudar, dan Luofeng mulai kehilangan kesabaran. Barulah setelah ia menghancurkan es untuk ketiga kalinya, sebuah makhluk akhirnya muncul menerima tantangannya. Pecahan-pecahan es terhempas ke langit ketika gelombang kekuatan spiritual menghantam area itu. Dari balik serpihan yang berterbangan, muncul sosok besar yang melangkah perlahan ke arah Luofeng. Begitu energi dahsyat menyapu kawasan tersebut, langit kembali jernih dan wujud makhluk itu terlihat jelas. Bagian bawah tubuhnya menyerupai singa berkuku 4, sedangkan bagian atasnya berbentuk manusia berotot dengan 4 lengan. Tubuhnya berwarna biru metalik, tampak seperti logam yang ditempa. Luofeng mengenalinya sebagai Kaisar Balap Petir, peringkat ke-12 dalam daftar kekuatan neraka es. Terkenal karena penguasaan terhadap hukum waktu. Melihat sosok itu muncul, Luofeng menyadari bahwa pertempuran kali ini tidak akan mudah. Walaupun peringkatnya sedikit di bawah Kaisar Tulang, kekuatan para kaisar tingkat atas tidak berbeda jauh. Lebih buruk lagi, kemampuan khusus lawan ini berkaitan dengan waktu, sesuatu yang sangat berbahaya bagi Luofeng yang mengandalkan kecepatan dan teleportasi. Namun tekanan itu justru membangkitkan keberaniannya. Ia berdiri tegak, menghadapi lawannya dengan penuh keyakinan. Pertarungan pun segera dimulai. Gelombang energi menggelegar, memecah kekosongan dan menghasilkan kilatan petir. Lebih dari 30 makhluk barbar menyaksikan dari kejauhan. Terkejut melihat manusia itu berani menghadapi salah satu kaisar terkuat. Pertempuran berlangsung sengit. Kaisar Balap Petir melaju seperti lembu raksasa, menembus ruang dengan kecepatan luar biasa. Kilatan petir mengelilinginya, dan sebelum Luofeng sempat bersiap, salah satu kukunya mendorong Luofeng jatuh ke laut es, menciptakan gelombang besar. Namun Luofeng bangkit tanpa cedera berkat perlindungan sayap Siwu. Ia melawan balik dengan melepaskan 8 bola hitam serta melakukan serangan spiritual pedang jiwa. Kaisar Balap Petir merasakan serangan itu menusuk pikirannya, tetapi ia bertahan dan mengeluarkan 4 rantai kuno. Rantai-rantai itu berputar seperti ular petir, menggoyangkan ruang dan waktu sekaligus, memberikan serangan yang mampu menghancurkan apapun. Namun bola-bola hitam Luofeng bertahan dan memantulkan serangan itu. Luofeng tahu ia perlu mengeluarkan teknik baru. Ia membuka jarak, lalu menyalurkan kekuatan ke peta bintang yang muncul di telapak tangannya. 16 bintang tampak dalam ukiran rumit, terhubung oleh garis energi. Langit berguncang saat seekor dewa binatang raksasa terbentuk di udara. Meskipun wujudnya belum stabil sepenuhnya, ekor bersisiknya terlihat paling nyata, memancarkan kekuatan dahsyat. Kaisar Balap Petir melancarkan 4 rantainya menuju ekor itu. Namun dalam sekejap, ekor dewa binatang bergerak dan menebas salah satu rantai hingga putus. 3 sisanya terpental. Para penonton terkejut menyaksikan betapa kuatnya teknik baru Luofeng. Kaisar Balap Petir pun terdesak. Ia menyatukan keempat rantainya hingga membentuk satu rantai berkarat yang jauh lebih kuat. Lalu melancarkan serangan yang dapat merobek ruang. Ekor dewa binatang menahannya, tetapi benturannya sangat dahsyat hingga tubuh Kaisar Balap Petir mengalami kerusakan pada wujud sucinya. Dalam keputusasaan, ia membakar tubuh sucinya untuk meningkatkan kekuatan. Para penonton terkejut karena hal itu jarang dilakukan oleh kaisar peringkat atas. Namun meski kekuatannya melonjak ratusan kali lipat, ia tetap tidak mampu mengejar Luofeng yang berlari dengan kecepatan luar biasa. Luofeng melarikan diri, meninggalkan garis-garis cahaya di langit. Kaisar Balap Petir akhirnya menyerah dan menghilang dalam kilatan cahaya, dipenuhi frustasi. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star, episode 201. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.